nama saya Dedia Ramadhani dengan NIM 124350011. Perkenalkan, nama saya Agnes Felisa Rupianti dengan NIM 124350002. Perkenalkan, nama saya Kizia Kaban dengan NIM 124350038. Selamat menyaksikan. Kerusakan pangan adalah perubahan sifat fisik, kimia maupun mikrobiologis yang menyebabkan bahan pangan menjadi tidak layak dikonsumsi. Bahan pangan hewani seperti daging, telur, dan susu sangat mudah rusak karena memiliki kadar air dan protein yang tinggi, sehingga menjadi media yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Ada 3 jenis mikroorganisme utama penyebab kerusakan pangan, yaitu ada bakteri, kapang atau jamur berfilamen, dan kamir atau yeast. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba antara lain suhu, kelembapan, pH, kadar air, ketersediaan oksigen, dan sanitasi. Selanjutnya, kami akan membahas kerusakan pada masing-masing bahan pangan dimulai dari daging. Daging merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak karena daging itu kaya akan protein dan juga air, serta daging itu memiliki pH yang mendukung pertumbuhan mikroba. Kerusakan pada daging dapat disebabkan oleh bakteri, kapang, dan juga kamir. Beberapa bakteri yang sering menyebabkan kerusakan pada daging adalah Pseudomonas, Escherichia coli, dan juga Salmonella. Nah, tanda-tanda kerusakan pada daging itu ada yang baunya berubah menjadi busuk menyengat, terus permukaannya menjadi berlendir, terjadi perubahan warna, dan juga teksturnya itu menjadi lembek. Nah, bakteri itu tuh dapat memecah protein menjadi senyawa seperti amonia dan juga hidrogen sulfida yang dapat menyebabkan bau menyengat pada daging. Nah, selanjutnya ada kerusakan daging yang disebabkan oleh kapang. Kapang itu dapat tumbuh pada permukaan daging yang disimpan dalam kondisi yang lembab. Contoh kapangnya itu tuh ada Aspergillus dan juga Penicillium. Kerusakan pada daging ini ditandai dengan munculnya bercak berbulu berwarna hijau, hitam, ataupun putih. Nah, yang selanjutnya itu kerusakan pada daging yang disebabkan oleh kamir. Kamir itu tuh lebih sering ditemukan pada produk olahan daging, jadi bukan pada daging yang utuh segar, tapi pada produk olahannya seperti sosis ataupun daging asap, terutama jika kadar airnya cukup tinggi. Kamir itu dapat menyebabkan perubahan rasa dan aromanya menjadi asam. Selanjutnya kita akan membahas kerusakan pada telur. Telur memiliki cangkang sebagai pelindung alami, tetapi tetap dapat mengalami kerusakan jika penyimpanannya tidak tepat. Nah, ada beberapa kerusakan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri dapat masuk melalui pori-pori cangkang telur, terutama jika telur retak atau disimpan pada kondisi tepat. Salah satu bakteri yang sering dikaitkan dengan telur adalah Salmonella enteritidis. Tanda kerusakan telur antara lain bau busuk saat dipecahkan, putih telur menjadi encer, terus perubahan warna pada kulit telur. Selanjutnya ada kerusakan oleh kapang. Kapang dapat tumbuh di permukaan cangkang telur jika disimpan pada kelembapan tinggi, ditandai dengan bercak hitam atau kehijauan pada cangkang. Selanjutnya ada kerusakan oleh kamir. Pada produk telur, cair atau olahan telur, kamir dapat menimbulkan fermentasi ringan yang menghasilkan gas dan aroma asam. Berikutnya akan dijelaskan mengenai kerusakan pada susu oleh teman saya. Selanjutnya adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang sangat mudah rusak karena mengandung protein, lemak, dan laktosa yang lengkap sebagai sumber nutrisi mikroba. Nah, yang pertama itu ada kerusakan oleh bakteri. Bakteri utama yang menyebabkan kerusakan pada susu itu ada yang pertama Lactobacillus, terus yang kedua ada Staphylococcus aureus. Nah, bakteri asam laktat ini seperti Lactobacillus itu memfermentasikan laktosa menjadi asam laktat, sehingga susu menjadi asam dan mengumpal, dan juga akan ada baunya. Nah, yang kedua itu kerusakan oleh kapang. Kapang itu dapat tumbuh pada permukaan susu atau produk olahan jika terpapar udara, dan jika disimpan tidak tertutup rapat. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang kerusakan oleh kamir. Kamir itu memfermentasikan gula dalam susu dan juga menghasilkan gas serta rasa asam. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa daging, telur, dan susu sangat rentan terhadap kerusakan mikrobiologis. Bakteri merupakan penyebab utama kerusakan. Faktor suhu dan sanitasi sangat berpengaruh terhadap daya simpan.
penyimpanan dingin, dan penanganan higienis dapat memperlambat kerusakan pangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.